Dan pemirsa, untuk membahas proses hukum kasus kekerasan terhadap Siti Khotimah, saat ini kita tersambung melalui sambungan virtual bersama dengan Said Niam, kuasa hukum pendamping korban dari LBH Apik Jakarta. Selamat siang, Mas Said. Selamat siang, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Said, kemarin sudah dilakukan persidangan, mendengarkan keterangan saksi dan juga korban. Tapi tampaknya kondisi psikologis korban ini cukup tertekan dengan sejumlah pertanyaan yang dicecar atau ditanyakan kepada korban. Apa evaluasi Anda dari jalannya persidangan kemarin, Mas Said? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, jadi sebelumnya perlu kami sampaikan ya bahwa memang dampak dari kekerasan, ya, baik itu mau fisik maupun seksual, itu dampaknya akan berkepanjangan bagi korban ya. Meskipun sebelumnya di sidang sebelumnya Majelis Hakim sudah punya itikat baik ya, dia menawarkan terlebih dahulu apakah dari korban bersedia ketika Majelis Hakim nanti akan memeriksa dan melihatkan lagi foto-foto yang telah pernah dialami oleh korban. Itu saya rasa itu adalah bentuk bagian dari dia punya perspektif terhadap korban, di mana dia juga menggunakan Perma nomor 3 tahun 2007 terkait dengan pedoman perempuan berhadapan dengan hukum gitu ya. Artinya memang ketika hakim menanyakan itu dan korban bersedia dia memberikan keterangannya dan bersedia juga diperlihatkan bukti luka, terus pertanyaan-pertanyaan yang sensitif yang tentunya juga akan menimbulkan rasa trauma lagi bagi korban gitu ya. Itu juga aku rasa itu salah satu bentuk perspektif hakim yang mempunyai yang mempunyai itikat baik ya, atau perspektif yang cukup bagus bagi korban itu sendiri gitu. Dan kedepannya Mas, nanti kalau misal ini kan memang sebenarnya sidang yang kedua ya, karena sidang yang pertama itu kan pembacaan dakwaan gitu ya, terus yang sidang kedua ini pemeriksaan saksi gitu, baik saksi korban maupun saksi fakta lainnya gitu kan. Nah, di mana kemarin korban maupun saksi dari orang tuanya dimintai keterangan gitu ya. Meskipun kami melihatnya di situ masih ada trauma yang cukup serius gitu bagi si korban, tapi tetap kita akan nanti menjalankan konseling ya, atau healing terhadap korban, dan tentunya korban nanti kedepannya bisa menghadapi atau siap menghadapi rutinitas sehari-hari Baik. terkait dengan Ya. dampak atau efek yang dialami oleh si korban itu sendiri. Baik. Gitu kurang Mas Said, lebihnya, Mas. Mas Said, proses hukum atau proses peradilan akan masih berjalan ke depannya. Tentu dibutuhkan juga kondisi psikologis yang baik dan juga fisik agar nantinya proses mencari keadilan ini benar-benar bisa maksimal. Tapi kondisi dari Siti sendiri saat ini seperti apa, Mas Said? Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa kondisi saat ini dari si korban sendiri itu memang masih menjalani perawatan ya, baik itu secara medis maupun psikologis gitu. Tapi kewajiban dari korban untuk datang ke pengadilan itu kan tidak setiap hari ya Mas ya. Artinya dia hanya punya kewajiban datang ke pengadilan itu sekali saja pada saat dia dimintai keterangan. Adapun nanti ke depannya proses hukumnya ini berjalan di pengadilan, itu nanti bisa kuasa hukumnya saja yang datang ke sana untuk memantau jalannya persidangan gitu. Jadi kurang lebihnya di situ Mas. Nanti paling kita nanti yang tetap akan effort gitu ya, yang akan terus mengawal proses hukum ini supaya bisa transparan, berjalan dengan semestinya, dan tentunya bisa memberi rasa keadilan terhadap korban gitu. Baik, artinya untuk perjalanan sampai vonis ini juga masih akan panjang begitu. Tapi apa ekspektasi dari LBH Apik Jakarta yang membantu atau mengadvokasi korban untuk keadilan korban dan juga untuk para terdakwa yang terlibat dalam kekerasan ini apa, Mas, kira-kira? Ya, kalau berdasarkan dari harapan korban sendiri maupun keluarganya ya, itu memang ini kan perilaku yang cukup tidak manusiawi ya, kalau kami lihat ya, bagaimana kekerasan fisik itu terjadi, dan bukan hanya fisik saja gitu kan, tapi juga ada kekerasan seksual yang dialami oleh si korban itu sendiri, meskipun di dalam proses dakwaan itu memang tidak dilampirkan pasal-pasal terkait dengan undang-undang TPKS-nya ya, yang terkait dengan seksualitas korban, itu memang tidak ada dalam situ gitu kan. Tapi memang tentunya dari harapan korban maupun dari keluarga korban, dia berharap sekali hakim
itu bisa memberi rasa Ya. keadilan terhadap korban, tentunya dengan memberi, bukan hanya dia memvonis si pelaku atau terdakwa ini dengan hukuman maksimal saja gitu ya, tapi melainkan juga hak-hak korban yang selama ini dimintakan. Salah satunya adalah hak restitusi yang sudah kita kerjasama Baik. dengan LPSK ya. Terus kemudian LPSK juga sudah menyampaikan restitusi itu kepada jaksa, yang nantinya jaksa akan menyampaikan kepada Majelis Hakim, dan kami Baik. berharap Ya. hakim juga bisa membantu Baik. hak korban, yaitu restitusi itu sendiri, karena Ya, ini Mas kaitannya Said, kami dengan sudah nanti tangkap pemulihan poinnya. secara psikologis dan Ya, medis si kami sudah korban. tangkap poinnya, Nanti Mas kalau hanya Said, bicara pidana karena saja, waktu Mas, terbatas. adil dari Ya. ya. Ya, karena kita sudah tangkap poinnya, namun karena waktu terbatas, poinnya adalah untuk memberikan hukuman yang maksimal, pastinya ekspektasi dari pihak korban dan juga kuasa hukum korban, dan juga restitusi hak-hak dari korban. Terima kasih kuasa hukum dari LBH Apik Jakarta, Said Niam, telah memberikan konfirmasi bersama kami di Newsline siang hari ini.